people and I wonder all day, who are you and you are not the one in your way. And then I think about myself and I state, I'm a pretty boss with almost your brain waves. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you back. Ooh. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda Scoopy versi 2022 tipe stylish warna matte red. Bicara soal harga, motor ini dibanderol di 21.325.000 untuk OTR Bekasi. Jadi memang dari segi harganya tidak berubah jika dibandingkan dengan versi sebelumnya kawan-kawan. Oke, yang pertama kita akan bahas seputar warna dan strippingnya terlebih dahulu. Kita akan mulai dari bagian bodi belakang. Jadi untuk warnanya sendiri ini menggunakan warna full merah dan merahnya ini doff di bagian bodinya kawan-kawan. Nah di bagian bodi belakangnya seperti ini untuk penampakannya, dia full merah. Dan menurut saya warna matte red ini bisa dibilang warna yang paling mewah jika dibandingkan dengan warna-warna yang lainnya. Bodinya full merah di sini hingga ke bagian belakang terdapat balutan stripping menggunakan paduan warna merah tua, kemudian ada abu-abu dan terdapat tulisan stylish. Nah ini dia, ini identitas dari Scoopy stylish menggunakan warna gold yang hampir ke brown kawan-kawan. Nah di bagian emblemnya menggunakan warna chrome, tidak mengalami perubahan di sini. Dia masih menggunakan emblem timbul warnanya chrome. Kemudian di bagian bodi belakangnya juga full merah kawan-kawan. Ini dia untuk bagian bodi belakangnya terdapat stripping bertuliskan Honda. Di bagian atasnya menggunakan warna abu-abu. Nah di bagian stop lampnya juga masih sama, bentuknya bulat menggunakan mika berwarna merah. Jadi memang kesan klasiknya itu dapat banget. Nah di bagian sennya juga terpisah dengan stop lampnya masih menggunakan bohlam biasa, karena memang di bagian stop lamp dan sen belakangnya masih bohlam biasa kawan-kawan. Kemudian di bagian behel belakang ini juga masih sama menggunakan warna silver dan silvernya ini glossy ya. Jadi warnanya ini sama jika kita membandingkan dengan generasi yang terdahulunya. Nah, yang berubah di sini atau yang baru di bagian joknya kawan-kawan. Karena di bagian jok di sini terdapat dua paduan warna antara coklat dengan hitam yang awalnya hanya coklat. Jadi di bagian depan warnanya coklat hingga ke belakang, kemudian di bagian tengah ada pemisah menggunakan warna hitam kawan-kawan. Hitam kemudian ke belakang coklat lagi hingga ke bagian bawahnya. Nah di sini menggunakan warna hitam lagi. Ini dia. Jadi paduannya coklat, dan hitam lagi. Untuk penampakannya seperti ini, full dari bagian joknya hingga ke bagian bodi sampingnya. Jadi memang warnanya ini paling mewah jika dibandingkan dengan warna-warna yang lainnya. Di bagian cover CVT dan velg bagian belakangnya ini menggunakan warna yang sama yaitu silver, dan silvernya di sini menggunakan warna glossy kawan-kawan. Jadi bukan doff. Jadi di bagian cover CVT-nya menggunakan paduan dua warna. Di bagian depannya untuk cover plastiknya menggunakan warna hitam, sedangkan ke belakang menggunakan warna silver. Di bagian cover filter udaranya hitam. Nah di bagian step belakangnya ini menggunakan warna silver menggunakan sistem klik-klikan seperti ini berbahan aluminium yang dipercaya lebih awet tentunya jika dibandingkan dengan bahan pipa. Kemudian di bagian suspensi belakang menggunakan monoshock yang posisinya berada di sisi sebelah kiri menggunakan warna hitam di sini. Di bagian crankcase hingga ke bagian tromolnya ini full silver. Lanjut hingga ke bagian velg belakangnya. Ini velgnya dia silver glossy. Kemudian untuk ban belakangnya sendiri dia menggunakan ukuran ini dia kawan-kawan, dia Federal mereknya ya. Untuk ukurannya sendiri 110/90, ringnya 12. Jadi velgnya ini kecil, ringnya 12 tapi bannya gambot atau besar. Kemudian di bagian spakbor belakang tidak mengalami perubahan, menggunakan bahan plastik kasar berwarna hitam. Terdapat lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya, dan tidak lupa terdapat mata kucing juga kawan-kawan di bagian bawahnya. Ini dia. Untuk penampakan fullnya seperti ini di bagian kaki-kaki belakangnya hingga ke bagian cover CVT-nya. Jadi memang khusus yang stylish ini paduannya menurut saya cukup oke antara coklat, merah, dan
silver. Itu mewah banget menurut saya. Kemudian kita beralih ke sisi sebelah kanan. Nah, di bagian knalpotnya tentunya full hitam menggunakan warna hitam doff di sini. Di bagian knalpotnya hingga ke bagian silencernya, leherannya full hitam. Nah, yang spesial juga di bagian cover mufflernya. Ini juga menggunakan warna abu-abu dan abu-abunya ini glossy kawan-kawan. Di sektor mesin tidak mengalami perubahan, masih menggunakan mesin yang sama, yaitu mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin hanya 0,65 liter. Dan bicara masalah irit tidak bisa diragukan, karena dalam 1 liter dapat menempuh jarak kurang lebih sejauh 60 km. Jadi memang irit banget. Masalah irit, Honda memang tidak bisa diragukan. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya buat motor perkotaan, motor harian. Itu yang dicari jelas yang irit. Irit, tampilan oke, dan teknologinya mumpuni atau canggih. Kemudian untuk warna di bagian batok kepalanya ini menggunakan warna hitam doff hingga ke bagian bawah. Untuk dek depannya full hitam doff dan dek belakangnya juga sama menggunakan warna hitam doff. Kemudian di bagian panel step floornya, maksud saya dia menggunakan warna coklat dan di sini terdapat panel step floor yang akan kalian dapatkan secara gratis ketika kalian membeli Scoopy ini. Jadi untuk paduan warna di bagian tengah sini dia hitam doff, kemudian di bawahnya coklat, ke belakangnya dia hitam doff lagi. Kemudian jika kita melihat di sini terdapat 2 rak kawan-kawan. Di sini 2 rak, di sebelah kiri terdapat rak yang tertutup, sedangkan sebelah kanan dia terbuka seperti ini. Untuk rak sebelah kanan ukurannya cukup dalam dan cukup lebar, jadi dia terbuka tidak tertutup, sedangkan di sebelah kiri raknya ini dia tertutup. Dan ketika kita buka kawan-kawan, untuk dalamnya seperti ini. Nah, selain dia ukurannya lebar dan dalam, di sini terdapat power charging atau power outlet yang bisa kalian gunakan langsung, jadi nggak perlu adaptor tambahan lagi, kalian bisa langsung colok USB, bisa langsung ngecas Android atau iPhone kalian. Kemudian HP-nya ketika kalian ngecas bisa kalian taruh dalam, kemudian kalian tutup. Nah, seperti ini, dan ini waterproof, jadi walaupun kalian riding dalam keadaan jalan hujan itu tetap aman tentunya. Kemudian di bagian tengahnya terdapat gantungan barang yang sangat fungsional di sini. Jadi untuk pemakaiannya kita buka terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita tarik ke atas tuasnya. Jadi ketika kalian membawa barang atau kantong kresek tentunya lebih aman dan nggak bakal jatuh. Kemudian di bagian keamanannya tentunya sudah keyless atau smart key khusus yang versi stylish dan prestige, karena ini versi yang keyless. Nah, ini dia untuk penampakan dari knopnya. Di sini terdapat seat opener juga yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Kemudian di bagian sebelah kanan terdapat emergency key ditutup oleh cover ini. Jadi ketika kita remote-nya hilang atau akinya tekor, kita bisa buka jok lewat sini ya menggunakan kunci darurat. Kemudian untuk bagian atasnya di bagian kokpit tampilannya menurut saya cukup oke dan retro banget ya untuk sekelas motor Matic 110 cc. Ini keren menurut saya. Dia bentuknya lonjong dan di bagian speedometernya dia bulat menggunakan paduan analog dengan digital. Jadi di bagian atasnya dia menggunakan analog, sedangkan di bawahnya menggunakan digital. Terdapat tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya di bagian bawah sini. Nah, warna berbeda di sini terdapat di bagian ring speedometernya. Jadi di bagian batoknya dia hitam, di bagian ringnya dia menggunakan warna merah, terdapat logo Honda 3D di sini. Kemudian di bagian stang menggunakan warna chrome untuk semua versi sama. Kemudian di bagian dudukan panel-panelnya juga sama untuk semua versi menggunakan warna silver seperti ini. Terdapat saklar lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian klakson dan sen. Di sebelah kanan terdapat ISS karena memang Scoopy semua versi terdapat ISS. Di bagian bawahnya terdapat starter. Di bagian pengeremannya, untuk bagian handle-nya menggunakan warna hitam doff di sini, baik rem sebelah kiri maupun sebelah kanan. Dan di bagian pengereman tentunya sudah dibekali dengan CBS atau Combi Brake System. Jadi ketika kita menekan tuas rem sebelah kiri, maka tuas sebelah kanan akan ikut melakukan pengereman secara otomatis kawan-kawan. Untuk penampakannya dari bagian batok kepalanya seperti ini, jadi full hitam doff di bagian batoknya. Kemudian di bagian ringnya merah terdapat striping bertuliskan Honda berwarna abu-abu. Sekarang kita bahas ke bagian bodi depannya. Nah, di bagian bodi depan ini menggunakan warna full merah dan merahnya ini doff.
Jadi jika kita melihat di sini perubahan hanya terjadi di bagian warna stripping dan joknya kawan-kawan. Untuk strippingnya ini menurut saya tampilannya lebih mewah dan elegan ya. Terlihat sangat simpel walaupun motor ini ditempel dengan stripping, tapi strippingnya ini simple menurut saya. Jadi nggak rame dan nggak neko-neko sih. Di sini terdapat tulisan stylish. Di bagian strippingnya menggunakan paduan warna merah, kemudian ada silvernya. Nah seperti ini lancip, kemudian dia ke bawah terputus hingga ke bagian sini. Sedangkan di bagian tengah dia polos menggunakan warna merah. Kemudian di bagian lampunya masih sama. Untuk headlampnya menggunakan LED projector dan terdapat ring DRL yang melingkar di sini menggunakan warna putih ketika menyala. Kemudian di bagian luarnya lagi terdapat ring lagi ya menggunakan warna chrome, terdapat tulisan Scoopy di bagian bawahnya. Kemudian di bagian sennya dia terpisah dengan headlampnya dan terdapat motif seperti ini kotak-kotak di bagian mika luarnya, masih menggunakan bohlam biasa berwarna kuning di bagian sennya. Kemudian untuk dudukan plat nomor dia tepat berada di bawah headlampnya sini kawan-kawan, menggunakan bahan besi berwarna hitam. Kemudian di bagian fendernya dia juga sama menggunakan warna merah. Jadi dari bagian atas ke bawah ini full merah. Kemudian di bagian kaki-kakinya, tabung shocknya atau suspensi depannya ini menggunakan warna silver hingga ke bagian velgnya. Jadi paduannya merah, kemudian ke bawah dia silver. Untuk bagian pengereman tentunya sudah disc brake. Hanya saja memang masih menggunakan disc tipe standar, belum tipe wave. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston di sini berwarna abu-abu. Untuk ukuran ban depan 100/90 ring 12. Jadi memang bannya ini gambot banget kawan-kawan. Untuk penampakan fullnya dari bagian depan seperti ini. Untuk bagian atas turun ke bagian fender hingga ke bagian kaki-kakinya. Kemudian yang terakhir kita lanjut ke bagian bawah joknya kawan-kawan. Jadi di sini terdapat bagasi dengan kapasitas kurang lebih 15 literan, bisa masuk helm, khususnya helm Scoopy ya yang model Bogo. Tapi untuk helm half face lainnya dan full face sepertinya nggak masuk. Jadi nggak semua helm bisa masuk di bagasinya Scoopy. Kemudian di bagian tangkinya masih sama kapasitasnya dan sama juga seperti Beat dan Genio, kapasitasnya 4,2 liter kawan-kawan. Nah jadi ini dia kawan-kawan penampakan full body dari Scoopy versi 2022 tipe stylish warna matte red. Dan motor ini saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer yang beralamat di Jalan M Hasibuan nomor 3 Margahayu Bekasi Timur. Jadi untuk kalian yang berencana akan melakukan pembelian Scoopy semua versi, khusus buat kalian yang tinggal di area Jabodetabek, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.